Pencarian Chelsea dalam mencari pelatih baru masih terus berlanjut. Menurut beberapa reporter atau jurnalis kenamaan dunia, posisi tersebut kini mengerucut kepada satu nama saja, yaitu Xabi Alonso. Seberapa besar peluang Chelsea dalam mendapatkan tanda tangan Xabi Alonso? Lalu apakah manajemen bisa meyakinkan proyek yang mereka miliki itu kepada sang pelatih asal Spanyol? Pada episode kali ini, kita akan mengulas jalan mulus Xabi Alonso menuju Stamford Bridge. Benarkah Chelsea tidak memiliki pesaing yang kuat karena klub-klub besar Eropa sudah memiliki manajer masing-masing? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Bayangkan sebuah tim dengan talenta muda yang melimpah, namun sedang kehilangan arah. Lalu tiba-tiba dipandu oleh pria yang pernah menaklukkan Liga Jerman tanpa satupun kekalahan. Xabi Alonso bukan hanya sekadar pilihan, tetapi dia adalah jawaban atas doa-doa fans The Blues yang lelah dengan ketidakpastian. Menariknya, di saat biasanya klub-klub raksasa saling sikut untuk mendapatkan pelatih berbakat, Chelsea kali ini seolah berdiri sendirian di barisan terdepan. Melihat klub-klub besar seperti Real Madrid, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United, mereka semua terlihat telah memiliki rencana lain tentang siapa sosok yang akan dipilih untuk menjadi pelatih di musim depan. Jika berbicara situasi di Real Madrid, nama Xabi Alonso sangat kecil kemungkinan akan comeback ke Santiago Bernabeu sebagai pelatih dalam waktu dekat ini. Apalagi pemain-pemain toksik dan ego besar masih bermain di sana. Seperti kita tahu, beberapa bulan yang lalu, Alonso memilih resign dari Los Galacticos karena ia tidak tahan dengan ego besar di ruang ganti, lalu minimnya support dari internal Real Madrid yang terpaksa harus memilihnya keluar daripada terus berada di sana. Soal urusan pelatih baru di musim depan, Florentino Perez kabarnya lebih memilih untuk memulangkan sang The Special One Jose Mourinho. Lanjut ke peluang Manchester United, Michael Carrick secara mengejutkan berhasil mengembalikan martabat setan merah. Tiket Liga Champions sudah di tangan, dan The Red Devils nampaknya lebih memilih untuk membesarkan legenda mereka sendiri daripada harus bertaruh lagi dengan menunjuk manajer baru. Lanjut ke peluang Manchester City, yang ada kemungkinan besar bahwa Pep Guardiola akan resign dari kursi manajer The Citizens setelah pengabdian hampir 9 tahun lamanya. Namun uniknya, Manchester City telah menemukan suksesor dari Guardiola yang tidak lain dan tidak bukan adalah muridnya sendiri yang juga sempat menjadi pelatih Chelsea, yaitu Enzo Maresca. Lalu kita melihat bagaimana dengan peluang Liverpool untuk mendapatkan Xabi Alonso. Bisa dibilang, hanya tim inilah yang kemungkinan besar akan menjadi rival terkuat Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan Xabi Alonso. Di akhir musim nanti, manajemen The Reds kabarnya akan melakukan evaluasi kepada Arne Slot. Dan jika mereka memutuskan untuk berpisah jalan dengan Arne Slot, maka bukan tidak mungkin penggantinya adalah Xabi Alonso yang notabene juga bagian dari legenda Liverpool. Jika membaca pemberitaan-pemberitaan ini dan ternyata benar adanya, maka ini adalah peluang emas yang tidak boleh disia-siakan oleh manajemen Chelsea. Hanya The Blues, tim besar yang sedang membutuhkan pelatih baru,
dan mereka seperti tanpa perlawanan dari klub-klub Eropa lainnya. Xabi Alonso kini ada di jangkauan tangan manajemen The Blues dan memang ia dikabarkan menjadi prioritas terdepan. Mengapa mayoritas fans Chelsea begitu mendambakan Xabi Alonso? Jawabannya bukan hanya karena ia memiliki aura saat berada di pinggir lapangan, tetapi juga karena apa yang dia bangun bersama Bayer Leverkusen adalah sebuah masterclass. Kesampingkan soal Real Madrid, karena di sana Xabi Alonso tidak sedang melatih, melainkan ia sedang mengasuh anak-anak dengan ego besar. Mari kita fokuskan pembahasan saat Xabi Alonso melatih Bayer Leverkusen saja. Di musim perdananya melatih Leverkusen, yaitu musim 2023-2024, selain membawa pulang gelar juara di DFB Pokal, Xabi Alonso juga berhasil mengubah tim dari yang tadinya memiliki julukan Neverkusen hingga menjadi juara Bundesliga dengan status invincible atau tanpa kekalahan sama sekali. Tak hanya sampai di situ, di musim yang sama, Alonso juga membawa Leverkusen ke final Europa League meskipun harus ditaklukkan oleh Atalanta dengan skor 3-0. Sayang sekali di musim selanjutnya, yaitu musim 2024-2025, Xabi Alonso gagal total bersama Leverkusen. Finish di peringkat kedua, gugur di 16 besar Champions League, dan terhenti di babak semifinal di DFB Pokal. Alasan mengapa gagal total adalah Leverkusen memang berhasil mempertahankan skuad juara mereka, tetapi langkah itu tidak diimbangi dengan disupport pemain-pemain baru yang signifikan. Apalagi Bayer Leverkusen juga berpentas di Liga Champions yang membutuhkan kedalaman skuad, sehingga alasan-alasan inilah yang membuat Xabi Alonso gagal di musim kedua bersama Leverkusen. Manajemen Chelsea saat ini menginginkan pelatih yang bisa mengembangkan bakat-bakat muda pemain mahal mereka. Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, dan Joao Pedro, mereka membutuhkan sistem, bukan sekadar instruksi mainkan bolanya ala Liam Ross Senior. Xabi Alonso menawarkan stabilitas, dia menawarkan kejelasan taktik yang selama ini hilang dari Stamford Bridge sejak era keemasan mereka berlalu. Chelsea butuh identitas, dan nama Xabi Alonso adalah orang yang tepat untuk menjadi arsitek The Blues. Mendapatkan Xabi Alonso tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Xabi Alonso ternyata juga berminat bergabung bersama Chelsea, tapi dia punya satu syarat mutlak, yaitu kendali penuh. Xabi Alonso bukan tipe pelatih yang mau disuapi dengan diberikan pemain-pemain pilihan algoritma manajemen berdasarkan data. Dikabarkan ia sedang bernegosiasi dengan manajemen Chelsea untuk menturuti permintaan belanja pemain baru. Alonso menginginkan pemain yang sesuai dengan profil taktiknya, bukan sekadar pemain dengan harga pasar yang tinggi. Ini adalah ujian besar bagi owner Chelsea. Mampukah mereka melunak dan berhenti menjadi sporting director dadakan, lalu memberikan kepercayaan penuh kepada Xabi Alonso? Xabi Alonso siap menjanjikan trofi, tetapi sebagai imbalannya, dia membutuhkan figur yang tepat untuk diajak berperang. Melihat ke dalam, lalu muncul pertanyaan besar, apakah skuad Chelsea saat ini siap untuk mengikuti gaya main Xabi Alonso yang menuntut disiplin posisi tingkat tinggi? Ketika di Leverkusen, Xabi Alonso seringkali menggunakan formasi 3 back ketika melakukan build up.
Dan uniknya adalah saat The Blues melawan Liverpool, pola serangan dengan menggunakan 3 back ketika build up sangat bisa mereka mainkan. Dan memang pola ini adalah pola yang sama seperti yang dimainkan Enzo Maresca di musim lalu dan di awal-awal musim ini berjalan. Jadi jika ada pertanyaan, apakah skuad Chelsea dan sistem Xabi Alonso akan cocok? Maka jawabannya adalah sangat cocok sekali. Namun letak permasalahannya bukan ada di situ. Skuad Chelsea memang mempunyai bakat dan itu tidak perlu diperdebatkan. Yang sangat kurang dari mereka saat ini adalah stabilitas dan kepemimpinan. Skuad ini sering terlihat rapuh saat ditekan dan kebingungan saat harus membongkar pertahanan low block. Gaya Xabi Alonso menuntut kecerdasan memanfaatkan ruang dan dibayar Leverkusen. Setiap pemain tahu di mana mereka harus berdiri, bahkan dengan mata tertutup. Manajemen hanya membutuhkan beberapa pemain baru saja untuk memuluskan sistem Xabi Alonso. Posisi itu adalah kiper baru, 1 bek tengah baru, 1 gelandang baru untuk diduetkan dengan Moises Caicedo dan sayap kiri baru yang skillful. Enzo Fernandez akan terus mengisi posisi nomor 10 dan Cole Palmer akan ditempatkan sebagai winger kanan. Jika semua ini berhasil terpenuhi, maka ini menjadi langkah solid untuk mengembalikan kejayaan Chelsea. Manajemen Chelsea kini berada di persimpangan jalan. Kali ini mereka tidak boleh lengah, apalagi keliru dalam memilih pelatih. Nama-nama seperti Andoni Iraola dari Bournemouth atau Marco Silva dari Fulham memang pelatih hebat, tetapi jujur saja, apakah mereka memiliki aura untuk mengendalikan ruang ganti penuh bintang seperti di Chelsea? Xabi Alonso adalah the right man dan Chelsea berada di the right time. Alonso memiliki aura juara, baik itu sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Memilih Andoni Iraola atau Marco Silva di saat Xabi Alonso sedang tersedia adalah sebuah kemunduran ambisi. Namun jika seandainya Xabi Alonso gagal didatangkan karena satu dan lain hal, maka Chelsea harus segera mengalihkan pandangan mereka. Nama Cesc Fabregas menjadi pengganti yang sepadan dari Xabi Alonso karena kedekatannya dengan Chelsea dan juga pemahaman taktiknya yang modern. Atau bisa juga Oliver Glasner, pria yang tahu bagaimana cara memenangkan trofi dengan memanfaatkan skuad seadanya. Jika setelah ketiga nama ini sulit dijangkau, barulah manajemen melirik opsi seperti Andoni Iraola atau bahkan Filipe Luis. Waktu terus berjalan dan Chelsea tidak bisa lagi terjebak dalam siklus transisi yang abadi. Para fans sangat menanti-nanti kebangkitan Chelsea dan Xabi Alonso adalah simbol dari kebangkitan itu. Jalan sudah bersih, klub-klub besar sudah punya nahkoda masing-masing, maka tak ada alasan lagi bagi manajemen untuk gagal dalam negosiasi ini. Berikan Xabi Alonso apa yang ia butuhkan, berikan dia kunci menuju pusat latihan Cobham, dan biarkan Xabi Alonso membangun dinasti baru. Jangan lagi ada keputusan keliru, dan yang paling penting, jangan lagi ada penunjukan pelatih yang hanya akan bertahan selama 6 bulan saja. Ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa Chelsea masih merupakan klub elit yang punya visi besar. Xabi Alonso ke Chelsea, ini bukan lagi sekadar mimpi, ini adalah sebuah keharusan. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Xabi Alonso adalah satu-satunya orang yang layak memimpin proyek masa depan Chelsea?
Atau justru kalian punya nama lain yang lebih cocok dengan skuad saat ini? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar The Blues. Zona Chelsea Indonesia pamit. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.